Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sehat untuk kita semua. Selamat datang Insan Pegadaian di podcast Pegadaian Kanwil Surabaya episode ke-7. Perkenalkan, saya Aris Chandra Oktavian yang akan menjadi host pada podcast episode kali ini. Podcast ini dibuat sebagai media edukasi untuk meminimalisir fraud. Podcast ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2022 dengan tema yang berbeda-beda setiap bulannya. Episode kali ini kita akan mengusung tema hedonmu, harimaumu. Tentu kita tidak asing lagi ketika mendengar kata hedon. Kata tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan perilaku berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Seseorang yang memiliki gaya hidup hedonis, dia akan berusaha untuk memenuhi keinginannya dengan berbagai cara. Ketika merasa uang yang dimiliki belum cukup, mereka tidak segan-segan berhutang, bahkan melakukan hal yang melanggar hukum, misalnya fraud. Dengan adanya podcast ini, diharapkan mampu membuka pola pikir insan pegadaian untuk menghindari gaya hidup hedonisme dan tetap menerapkan budaya akhlak untuk menyamakan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta untuk memastikan bahwa fraud merupakan tindakan yang tidak baik sehingga harus diganyang. Pada episode kali ini, kami dengan bangga bisa mengundang Bapak Muhammad Qoyin selaku Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Pamekasan Kanwil 12 Surabaya. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Aris. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Tentunya ini kehormatan bagi kami. Bapak telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber Pak dalam acara podcast episode kali ini. Makasih Mas Aris. Saat ini Bapak lagi sibuk Pak? Lagi sedang sibuk? Ini menjelang akhir tahun ya. Saat ini area Pamekasan tidak baik-baik saja gitu kan. Dalam arti OSL, KPI kita masih nomor 3 dari bawah. Makanya 3 bulan ini gimana kita gaspol agar akhir tahun ini kita bisa menjadi yang terbaik bagi Kanwil Surabaya. Amin. Jadi akhir-akhir ini memang sibuk sekali ya Pak ya. Sebagai perkenalan awal Pak, mungkin bisa diinfokan sedikit Pak perjalanan karir Pak Qoyin selama di Pegadaian Pak. Jadi saat ini awal Oktober kemarin itu saya sudah 30 tahun berkiprah di Pegadaian ya. Awalnya saya di penempatan di Semarang, habis gitu mendapat apresiasi di Kebayoran Baru, saat itu menjadi cabang yang terbesar dan terbaik seluruh Indonesia. Kemudian melalang buana lagi ke daerah Medan. Alhamdulillah saya bisa memberikan warna di sana. Ada budaya di sana, ngapain kok sampai impor orang Jawa gitu kan? Apakah di Medan ini tidak ada yang baik juga gitu? Oh gitu Pak ya. Tapi ternyata saya bisa memberikan warna dari cabang yang nomor bawah akhirnya bisa menjadi yang terbaik seluruh Kanwil Medan gitu. Luar biasa. Kemudian diberikan ini lagi ke daerah Madura, terus pindah lagi ke daerah Belimbing. Alhamdulillah waktu di Belimbing, cabang Belimbing menjadi cabang yang terbaik nomor 6 kayak, nomor 4 atau 6 ya seluruh Indonesia kan gitu kan. Terus melalang buana lagi ke
area Purwokerto sebagai deputi 2 tahun di situ. Alhamdulillah nilai KPI kita PL1 gitu kan. Ya alhamdulillah lah, di setiap tempat kita bisa memberikan warna sehingga paling enggak kita memberikan yang terbaik bagi outlet di sana, bagi teman-teman di sana kan gitu. Luar biasa Pak ya. Dengan pengalaman Bapak yang sudah 30 tahun di Pegadaian, sudah berapa kali Pak menjadi narasumber di podcast? Kalau podcast untuk di sini ya baru sekarang, cuman kalau yang di area Surabaya kemarin kayaknya udah 2 kali gitu kan. 2 kali. Berarti yang untuk yang di Pamekasan baru sekali Baru Pak sekali. ya. Podcast ini kan salah satu program Ganyang Fruit ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak dengan adanya edukasi podcast ini tentang pencegahan fraud Pak? Sebenarnya hidup itu adalah sederhana ya. Yang bikin sulit itu adalah kita sendiri kan gitu kan. Makanya kalau kita nyaman-nyaman aja bekerja di Pegadaian, tidak besar pasak daripada tiang, insya Allah semuanya bisa terpenuhi. Karena saat ini pendapatan dari Pegadaian itu kan sudah di atas rata-rata gitu kan. Tapi ya itulah, karena pengaruh lingkungan sehingga gaya hedon itu kadang-kadang masih ada di lingkungan kita ya. Makanya moga-moga dengan adanya podcast ini bisa memberikan kesadaran hati. Hidup adalah sederhana, yang bikin sulit adalah kita sendiri kan gitu. Mungkin yang jadi sulit itu gaya hidupnya Gaya ya Pak hidupnya ya. ini. Memang tidak dipungkiri ya Pak ya, banyak kasus-kasus fraud yang terjadi di luar sana dan tidak menutup kemungkinan Pak itu terjadi di perusahaan kita Pak. Bagaimana pendapat Bapak terkait ini? Ya alhamdulillah sampai saat ini ya, dari Januari sampai September itu di area Pamekasan ini kan no fraud ya. Kita mundur ke belakang kemarin di akhir tahun ya. Di akhir tahun itu ada teman kita karena gaya hidup, juga karena tekanan hidup, sehingga beda-beda persepsi sebenarnya. Dia ingin meningkatkan OSL tapi salah dalam aplikasinya gitu kan. Salah caranya ya Salah Pak caranya. Ya itu memang anunya dia ya, alasannya dia. Tapi kalau ya nggak matuk sih sebenarnya kan gitu. Karena cuman dengan OSL yang sedikit, ngapain harus berkorban untuk kehidupan keluarganya kan gitu kan. Nah, perusahaan kita kan sudah memiliki budaya akhlak Pak, menjadi pedoman seluruh insan Pegadaian dalam bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Namun kenyataan sampai saat ini masih ada kasus fraud yang terjadi. Menurut Bapak, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai budaya akhlak itu kepada semua karyawan sehingga tidak terjadi fraud? Sebenarnya kalau kita pahami ya, di akhlak itu ada salah satunya amanah ya. Amanah itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kalau kita bisa menyelami gitu kan amanah, insya Allah kita lurus-lurus saja kan gitu ya. Tapi ya itulah gaya hidup yang bikin orang berubah ya. Lagi-lagi gaya hidup Pak ya. Iya, makanya kalau kita di lingkungan penjual minyak wangi, kita kena harumnya kan gitu kan. Karena paling enggak kita tidak bisa tapi terkena aromanya. Tapi kalau kita bermain di tukang pandai besi, kita kena apinya kan gitu kan. Jadi tergantung kita berada di lingkungan mana. Makanya kita harus bisa mensikapi lingkungan mana yang harus kita bisa menjadikan edukasi bagi kita sendiri gitu.
sebagai seorang pimpinan nih Pak, tentunya Bapak sering mengamati perilaku karyawan di bawah pengawasan Bapak. Nah, sejauh pengamatan Bapak, ada tidak Pak karyawan yang memiliki gaya hidup hedonis? Dan jika ada, bagaimana ciri-cirinya Pak? Alhamdulillah ya, selama saya di area Pamekasan ini ya karena lingkungannya sederhana semua ya. Ke Surabaya kan memerlukan waktu yang lama gitu kan. Alhamdulillah teman-teman bisa mensikapi dengan hidup sederhana kan gitu kan. Jadi saat ini insya Allah gaya hedon di wilayah Pamekasan tidak ada. Jadi semuanya low profile Pak ya. Betul. Low profile. Nah, ini menurut Bapak, alasan apa sih Pak yang menyebabkan orang itu bisa menjadi hedonis Pak? Ada pepatah, hidup itu adalah sederhana. Yang sulit itu, yang membuat sulit itu adalah kita sendiri kan gitu kan. Nah, kita sendiri itu kan berarti lingkungan yang mempengaruhi. Makanya kalau lingkungan kita penjual minyak wangi, kita akan terkena aromnya. Tapi kalau lingkungan kita di daerah Pandai Besi, paling enggak kita kena abunya sama kena apinya kan gitu kan. Makanya kita harus pinter-pinter berkolaborasi di lingkungan itu yang sesuai dengan ini kita kan gitu loh. Kita harus bisa menyesuaikan sendiri kan gitu loh. Anunya di situ. Kita harus nyari yang baik-baik gitu kan. Jadi lagi-lagi dari gaya hidup dan lingkungan Pak ya. Betul. Nah, kalau Bapak sendiri, apa yang Bapak lakukan untuk menghindari sifat-sifat tersebut Pak? Ya karena saat ini area Pamekasan itu wilayahnya adalah syariah gitu kan, sehingga kita juga harus harus mensikapi syariah kita gitu. Makanya kita sering mengingatkan, entah itu lewat pengajian, entah lewat pertemuan ya. Alhamdulillah untuk yang di area Pamekasan sendiri itu kan dalam 1 bulan minimal kita ngaji bersama, ngaji Yasin, habis itu ngaji tahlil gitu kan. Kalau kita sudah ya, kalau Yasin sama tahlil kan jadi satu kesatuan ya. Sehingga kita hidup kita mikir, oh iya ternyata nanti kita mikir mati ya gitu. Nah, ya itu. Makanya kalau mikir mati itu akhirnya supaya menjadikan tenang hati gitu kan. Gak usah gerusa-gerusu, gak usah pingin dilihat orang enggak kan gitu. Jadi pengingat Pak ya. Iya. Yasin dan tahlil pengingat akan kematian. Kita akan kembali. Iya betul. Nah, sebagai manusia Pak, kita harus banyak-banyak bersyukur ya Pak ya. Betul. Jadi menerapkan prinsip kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam merencanakan keuangan yang kita miliki. Nah, mungkin ada tips khusus dari Pak Koyin, bagaimana sih kita dalam mengelola keuangan sehari-hari itu Pak? Ya, kita tuh biasanya kan berguru pada lingkungan, berguru pada keluarga gitu kan. Makanya saya dididik oleh orang tua gitu kan, karena orang tua itu dari pegawai sipil yang pendapatannya pas-pasan gitu kan. Makanya setiap gajian gitu kan, paling enggak sudah disisihkan amplop-amplop mana gitu kan. Paling enggak amplop untuk anak sekolah, amplop untuk sodako gitu kan, terus amplop untuk investasi, itu paling enggak sudah dipikirkan gitu kan. Jadi dengan adanya kita bisa menyiapkan anggaran gitu kan, insya Allah hidup kita akan nikmat gitu kan, karena semuanya sudah terprogram gitu. Makanya waktu kita di SD itu kan, waktu dulu ada tabungan nasional. Ada juga kita nabung pakai bambu kan gitu kan.
Jadi ada bambu dipotong, digeraji terus habis itu dimasukkan. Dimasukkan uangnya. Iya, atau waktu dulu kan ada ini celengan berupa gambar patung ya, bukan manu ya, yang berbentuk ayam, berbentuk macam-macam kan gitu Macam-macam kan. itu Pak ya. Jadi kalau udah penuh, tok, 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 oh ini penuh, pecah gitu kan. Oh gitu Itu Pak. itu kembali ke belakangnya. Iya. Nah itu tadi kan tips-tips dari Pak Koyin ya, bagaimana kita mengatur keuangan dengan baik, dan semoga seluruh insan Pegadaian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah Pak Koyin tadi menjelaskan tentang tips-tips yang diberikan dalam mengelola keuangan, kira-kira apa sih Pak benefit yang didapat Pak? Iya, kalau kita sudah mengelola keuangan, hidup adalah sudah direncanakan ya. Kita sudah mempunyai cita-cita ke depan. Mungkin kita menyisihkan 10% untuk mungkin dalam tahun ini kita mau jalan-jalan kemana. Terus ada juga investasi untuk anak-anak kan gitu kan. Karena semakin lama investasi biaya sekolah itu kan semakin mahal. Kalau nggak kita program mulai sekarang, itu kayaknya kita kedodoran di depannya ya. Makanya kita harus baik-baik mengelola untuk masa depan anak kita gitu kan. Ada pepatah, anakku harus lebih bagus pendidikannya dari bapaknya kan gitu. Makanya alangkah baiknya mulai sekarang, apalagi kita punya produk namanya logam mulia ya. Semua bisa dikonversi dengan emas gitu kan. Masa depan ke depan, masa depan yang akan datang bisa dikonversi dengan hari ini kan gitu. Melalui pembiayaan mulia kan gitu. Makanya ayo teman-teman, mulai saat ini kita sudah memulai investasi yang kecil-kecil aja gitu kan. Kan nggak mungkin manusia itu langsung lari kan. Kita dilahirkan digendong, habis digendong bisa berangkang, bisa lari, habis itu dewasa kan seperti itu juga. Sama, kita harus memulai dari yang kecil-kecil dulu. Dari kecil ini kita harus punya kenikmatan, punya habit, akhirnya menjadi kebiasaan untuk yang akan datang. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Koyin kepada seluruh insan Pegadaian yang menonton podcast ini Pak? Apa pesan-pesan dari Bapak? Ada pepatah, kita harus meninggalkan kesan yang baik gitu kan. Begitu juga dengan saya, alhamdulillah selama di area Pamekasan kemarin, mungkin teman-teman udah tahu gitu kan. Jadi namanya pimpinan itu kan harus bertanggung jawab secara all kan gitu kan. Makanya ayo supaya kita tidak terjerat hukum, yang kecil-kecil, entah itu tanda tangan, entah itu masalah password, itu harus benar-benar kita jaga. Masalahnya kalau sudah terjadi masalah, itu nanti akan dirunut ke belakang gitu kan. Ini siapa yang lalai gitu kan. Nah, lalai saat ini akhirnya menjadikan awal dari fraud kan gitu kan. Makanya ayo kita harus disiplin dalam segala hal. Ya, jadi memang kita harus memperhatikan Pak ya, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang karyawan kan seperti itu Pak ya. Betul. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaan itu dengan adanya tanggung jawab kita tidak terjerumus dalam kelalaian yang akan nanti ujung-ujungnya adalah melakukan tindakan fraud kan seperti itu Pak ya. Iya, betul Mas Haris. Baik, terima kasih banyak Pak Makasih Koyin Mas Haris atas kesempatannya. waktu yang telah diberikan di tengah kesibukan Bapak di akhir tahun ini. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh Pak Koyin ini bisa membawa perubahan khususnya untuk area yang lagi di Pamekasan yang lagi katanya Bapak tadi tidak baik-baik saja gitu ya. Iya. Dan kepada seluruh insan Pegadaian, semoga pembahasan kita kali ini dapat memberikan pelajaran kepada kita agar menghindari gaya hidup hedonisme dan tidak sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Dan semoga tips-tips yang diberikan Bapak tadi bisa benar-benar diimplementasikan untuk menuju zero fraud. Sampailah kita pada akhir podcast episode kali ini. Terima kasih juga untuk
seluruh insan Pegadaian yang menyaksikan podcast dari awal hingga akhir. Dan izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun ya. Ini ada pantun spesial. Ke pasar membeli kemeja, belinya di toko Pak Wijaya. Fokuskan pikiran untuk bekerja, jangan hidup berfoya-foya. Lagi-lagi, jangan hidup berfoya-foya. Saya Rizchandra Oktavian selaku host, pamit undur diri, jaga sesama, dan jaga perusahaan kita. Be aware, no fraud, keep fight to the top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam di warahmatullahi podcast wabarakatuh. episode selanjutnya dengan tema yang menarik, pasti spesial.